Selamat pagi, Ibu. Nama saya Maria Christine Vicensia, nomor absen 18. Saya dari kelas 9A. Hari ini saya akan menyampaikan secara lisan rangkuman yang telah saya kerjakan mengenai teks tanggapan, yaitu memberi tanggapan berupa pujian dan kritik. Cara kerja menanggapi sesuatu bukanlah hal yang mudah. Syarat tanggapan itu harus objektif dan santun. Objektif artinya menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya, fakta, dan kenyataannya. Kemudian kata santun berarti cara menyampaikan tanggapan harus berdampak positif. Meskipun yang disampaikan tentang hal yang kurang baik, harus disampaikan dengan cara dan bahasa yang baik. Memberi tanggapan berupa pujian atau memuji dan mengkritik. Yang pertama, memberi tanggapan berupa pujian. Pujian membawa perasaan positif yang disebabkan seseorang telah memperhatikan sesuatu, karyamu, perbuatanmu, ucapanmu, dirimu yang dianggap memiliki nilai. Memuji merupakan komponen penting kemampuan bersosialisasi dan juga sarana yang berguna untuk memulai percakapan. Selanjutnya, memuji secara tepat. Yang pertama, tulus, bukan basa-basi. Memuji dengan tidak sungguh-sungguh akan dapat dirasakan. Sebaliknya, jika pujian itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, tulus, dan bukan sekedar basa-basi, dapat dirasakan dan orang akan merasa senang dengan apa yang kita katakan. Yang kedua, hormati dan hargai. Hati-hati memuji berdasarkan suku, agama, ras, dan ciri fisik seseorang. Hindari ungkapan penjelas yang tidak perlu. Misalnya, kamu hebat untuk ukuran orang desa, atau tidak ada orang kampung yang sepintar kamu. Ini menyiratkan orang desa atau kampung tidak ada yang hebat atau pintar. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Pastikan lihat konteks peristiwa sebelum memuji seseorang. Maksudnya, ada pujian yang bisa diberikan kapan saja dan ada yang harus diberikan seketika. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah berikan rasa nyaman. Jangan membicarakan diri sendiri, apalagi jika maknanya berlawanan. Ini akan membuat orang yang dipuji merasa tidak nyaman. Misalnya, kamu hebat sekali sudah memenangkan kejuaraan catur dan mengharumkan nama sekolah. Kalau saya tidak mungkin bisa. Saya orang yang tidak bisa apa-apa. Selanjutnya, menemukan hal untuk dipuji. Cara terbaik untuk meyakinkan bahwa pujianmu tulus adalah saat kamu berpikiran positif. Yang kedua, pujilah pada hal yang menjadi kepedulian khusus seseorang akan dirinya, seperti kepribadiannya, hasil kerjanya, dan prestasinya. Yang ketiga, pujilah orangnya, bukan objeknya. Dan yang keempat, indikator lain yang dapat dijadikan topik pujian adalah apa yang sedang diperjuangkannya. Selanjutnya, menerima pujian. Mengelak dan menurunkan nilai pujian bisa dengan berbagai cara. Akan tetapi, menerima pujian secara positif juga banyak caranya. Menerima pujian secara santun akan lebih baik daripada mengelak atau menolak pujian, meskipun kita tidak setuju dengan pujian tersebut. Yang kedua, mengkritik. Memberi kritik yang benar akan mendorong seseorang untuk berkembang lebih baik. Kritik membangun atau konstruktif dapat meningkatkan karakter orang dan menghindari menyalahkan dan menyerang pribadi. Kritik konstruktif memiliki nada positif dan fokus pada tujuan yang jelas dan
dapat dicapai. Kritik yang harus dihindari adalah kritik yang hanya mencari kesalahan, merendahkan, menjelekkan, dan menyakiti orang. Dan yang terakhir, selanjutnya, alternatif saran bukan kritik. Alternatif dari kritik adalah saran. Saran itu bersifat positif, dapat dilihat sebagai bantuan, sebagai instrumen untuk peningkatan dan perubahan. Sekian rangkuman yang telah saya kerjakan, yang sudah saya sampaikan secara lisan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, Bu.